Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk kalian yang ada di sana. Selamat bergabung kembali di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang eh, induksi magnet atau medan magnet dengan sub pokok bahasan eh, induksi magnet pada solenoida dan gaya magnetik. Ya. Nah ini. Oke, untuk selanjutnya, ayo perhatikan penjelasannya supaya kalian lebih mahir dan lebih eh, paham tentang medan magnet. Oke. Ya, ini adalah kumparan panjang, itu disebut solenoida. Ya. Nah, kalau tidak tahu solenoida, kalian eh, lihat per bolpen ya, itu solenoida. Kenapa? Karena jumlah lilitannya banyak. Ya. Kalau lilitannya satu, itu bukan bukan solenoida tapi lingkaran kawat. Oke. Nah, ketika solenoida dialiri arus seperti ini, arusnya ke sini, ya, bawah ke atas, bawah ya, ke atas, bawah sampai seterusnya nih, harus mengikuti lingkaran kawat. Ya. Nah, maka nanti di dalam kumparan atau di dalam solenoida itu kumparan panjang ya, itu terjadi garis-garis gaya magnet seperti ini. Ya. Ya. Nah, sedangkan kumparan yang ini udah bayangkan bisa dibelah jadi dua ya. Nah, sehingga terlihat begini. Ini berarti dua dimensi ya. Ini berarti B-nya dari kiri ke arah kanan. Nah, kenapa? Nanti dijelaskan di induksi elektromagnetik tentang GGL induksi ya. Nah, ini berarti arusnya cross ya, ini masuk, ini berarti keluar. Jadi nanti ini masuk, keluar di sini, masuk, keluar sampai seterusnya. Jadi masuk, keluar sampai seterusnya. Oke, seperti itu. Secara singkat ya. Nah, sekarang kita dapat menghitung medan magnet atau induksi magnet di pusat solenoida. Nah, langsung saja tidak ada penurunan karena terlalu lama. Nah, nah, pusat solenoida base menengah mino IN nah, per L. Nah, kemudian di ujung solenoida itu tinggal dibagi dua, BU atau BU, U-nya ujung gitu ya. Mino IN, nah seharusnya per 2. Ini per 2. Ya, BU sama dengan ya. Nah, ini seharusnya 2 ya. Nih, ini lemahnya kalau kalau menggunakan drawing tab ya. Saya belum mahir benar nih menggunakan drawing tab. Oh, ini selalu keluar begini. Mohon maaf nih, udah ini dua dua saja ya. Nah, ini tulisannya 2 ya, 2 L ya. Nah, ini di ujung, yang ini yang atas di pusat solenoida. Oke, keterangannya seperti ini. BU medan magnet di ujung solenoida, kemudian BP di medan magnet di pusat solenoida, kemudian N-nya jumlah lilitan, L-nya panjang solenoida. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas karena ini soal apa problemnya itu lurus-lurus saja. Nah, kalau ada pertanyaan untuk apa sih ini solenoida gitu. Nah, solenoida itu berhubungannya dengan GGL induksi. Nanti kita akan mempelajari tentang GGL induksi elektromagnetik. Nah, oke. Ini guys sebagai sumber GGL baru untuk kerangkaian RLC. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada soal yang berhubungan dengan solenoida ya. Sebuah solenoida terdiri dari 40 lilitan, N berarti panjangnya 20 cm berarti L. Pada solenoida dialiri arus 5 ampere. Pertanyaannya tentukan medan magnet di pusat dan di ujung solenoida. Ayo kita jawab. Nah, di pusat solenoida kalian dapat menggunakan BP sama dengan mino IN per L.
4pi kali 10 pangkat minus 7 kalikan 5 kali 40 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 4pi, ya, 4pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Mohon maaf saya tidak bisa menggunakan drawing tab atau coret-coret langsung di sini seperti yang tadi kan, bisa jalannya bisa tersendat ya. Nah, insya Allah nanti ke depannya saya berusaha untuk pakai drawing tab yang lebih baik lagi. Oke, sekarang di ujung solenoida BO itu BO tinggal dibagi 2 saja BP-nya. Nah, dapatnya ada 2pi ya. 2pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla itu ya. Nah, oke. Itu jawabannya untuk problem yang berhubungan dengan solenoida. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang di sini ada masalah gaya magnet. Nah, apa itu gaya magnet? Yang pertama, gaya magnet adalah gaya yang bekerja pada penghantar berarus listrik ketika penghantar berada di dalam medan magnet. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya magnet adalah gaya yang bekerja pada partikel bermuatan, baik positif maupun negatif, yang bergerak di dalam medan magnet. Kalau diam tidak akan mengalami. Ya. Kalau bergerak berarti mengalami gaya magnetik. Dulu di SMP disebut gaya Lorentz, padahal bukan gaya Lorentz. Sebab gaya Lorentz itu beda dengan gaya magnet. Oke, lanjut. Nah, yang dipelajari di sini adalah gaya magnet pada penghantar berarus listrik. Yang pertama penghantar tunggal, yang kedua atau B penghantar ganda. Yang kedua ini pada muatan listrik baik muatan listrik positif maupun negatif ya, kena semua atau dia mengalami gaya magnet ketika melewati medan magnet ya, atau garis-garis gaya magnet. Oke, lanjut kita bahas satu persatu. Nah, ini ada medan magnet ya, arahnya cross itu berarti masuk, kemudian I-nya ke atasnya berarti penghantar ini panjangnya L berada di dalam medan magnet, maka penghantar ini akan mendapat gaya magnetik. Kemana arahnya? Perhatikan ilustrasinya. Nah, ya, ini penghantar nih. Nah, ini arusnya ke atas. B-nya ke Z negatif kalau di sini. Kalau di sini tembus ya. Kalau ini, tuh, ini Z negatif ya. Ini B. Nah, sekarang bagaimana menentukan gaya magnetik? Gaya magnetik gunakan kaidah cross product ya. Nah, I cross B. Putar I terhadap B. Ya, seperti ini. Maka nanti hasilnya seperti ini. I cross B, putar I terhadap B. Ya. Nah, ini latih lagi ya. Dilatih. I cross B yang penting. Oke, lanjut. Nah, sekarang besarnya berapa? Nah, F sebanding dengan L, gaya magnetik sebanding dengan L, makin panjang makin besar. Udah. Kemudian F sebanding dengan I, makin besar makin besar. Berbanding lurus namanya. F berbanding lurus dengan B. Udah. F berbanding lurus dengan sinus theta. Nah, sinus theta itu apa? Sudut yang dibentuk ke antara atau sudut yang diambil antara I dan B. Udah. Nah, untuk di sini tegak lurus, berarti nanti tetanya 90 derajat. Berarti sin 40 sama dengan 0. Sama dengan 1 bukan 0 ya. Gitu. Oke. Nah, ini dihitung berapa besarnya? Besarnya adalah F sama dengan BIL sin theta. Cukup mudah kan? Nah, keterangannya F gaya magnetik, B-nya medan magnet, kemudian I-nya arus listrik, L-nya panjang penghantar, kemudian yang terakhir theta sudut yang diapit antara arus dan induksi magnet atau medan magnet ya. Oke. Nah, sekarang ini ketika ini F-nya ke kiri, berarti nanti kawat ini akan melengkung ke arah kiri. Kalau dipegang statisnya, ini pegang ujung-ujungnya dibuat statis, maka dia akan melengkung ke arah kiri. Nah, atau kalau dibiarkan bebas, maka kawat ini akan lari ke arah kiri. Ya, karena ada gaya. Gaya ini juga sama. Walaupun gaya magnetik akan menyebabkan gerakan. Gerakan. Nah, nanti di sini aplikasinya adalah
mikropun. Ya. Nah, mikropun itu berarti ada kumparan memotong garis-garis gaya magnet. Nah, oke, lanjut. Itu salah satu contohnya. Arah gaya magnet. Nah, saya katakan bahwa F bisa dicari dengan menggunakan I cross B. Nah, itu. Oke, lanjut. Soal yang kedua, ini berhubungan dengan pengantar. Panjangnya 25 cm, berarus listrik 5 ampere. Penghantar tersebut berada dalam medan magnet 4 kali 10⁻³ Tesla. Tentukan gaya magnet yang bekerja pada penghantar. Jika penghantar dan arus listrik mengambil sudut 37 dan 60 derajat. Oke, jawab ya. Nah, diketahui dulu bolehlah I 5 ampere, B-nya 4 kali 10⁻³ Tesla. Kemudian L-nya 25 cm atau 0,25. Sudutnya 37 dan 60. Oke, jawab. Nah, ini pakai ilustrasi dulu nih. Ya. Ini I. Nah, ini B. Ya. Nah, ini yang disebut sudut yang diapit. Nah, di sini 37 dan 60. Jadi ada soal dua. Bagaimana kalau 37 derajat? Bagaimana kalau 60 derajatnya? Oke, jawab ya. Untuk 37 derajat. F sama dengan BY sin theta. Ini gampang karena lurus-lurus saja nih. Yang susah itu menentukan arah F-nya. Yang penting kalau sudah tahu I cross by ya udah gampang. 4 kali 4⁻³ kali 5 kali 0,25 kali 3/5. Ini ingat ini seperempat ya. Ini bisa dicoret dengan ini. Atau begini. 4 dikalikan 0,25 berarti 1. 5 bagi 5 berarti 1. Maka hasilnya 3 kali 10⁻³ Newton. Ya, gitu. Lanjut. B-nya 60 derajat. Jadi nanti ini tinggal diganti saja. Tinggal diganti. FBIL sin theta 4 kali 10⁻³ kali 5 kali 0,5 kali sin 60. Ini sorenya setengah akar 3 nih, sorry. Setengah akar 3. Nah, ini akar 3 seharusnya. Ya. Tuh. Nah, hasilnya begini. 2,5 akar 3 seharusnya. Boleh dikalikan di luar saja. Nah. Ganti ya di sini. Nah, keluar nih. Akar 3 pokoknya nih. Nah, akar 3. Sorry ya. Nah, berarti 2,5 kali akar 3 10⁻³ Newton. Nah, oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang gaya magnetik pada penghantar ganda. A. Arus pada kedua penghantar searah. Nah, ini I1, I2 ke atas semua. Balik lagi. Nah, sekarang buat sumbu kartesius di pengantar ini. Nah, seperti ini ya. Supaya jelas ini saya gambar 3 dimensinya. Arus ke atas. Nah, sekarang masing-masing arus mempengaruhi arus berikutnya atau arus yang lain. I1 mempengaruhi I2. I2 mempengaruhi I1. Nah, perhatikan. Nah, balik lagi ya. Ini garis gaya magnet yang ditimbulkan I1 terhadap pengantar 2 atau I2. Berupa lingkaran, menyinggung pengantar ini. Kemana arah medannya? Nah, ini B1. Berarti I2 dapat medan dari I1. Nah, bagaimana I1-nya? I1 begitu juga. Nah, ya. I1 dapat medan dari I2. Kemana arahnya? Yang tadi. Putar nih. Ya. Ini B.
Nah, ini B2. Ya. Nah, sekarang ilustrasinya kayak gini. Ilustrasinya. Ya. Arus I1 ke atas. Ya. Ini berarti B2. Tuh. Maka nanti I cross B. Kalau I cross B berarti putar ke sini. Putarnya. Putar. Maka nanti B-nya ke arah X positif. F-nya ya. Nah, seperti ini. Bagaimana di pengantar yang kedua? Pengantar kedua sama. Di situ ada I2 dan B1. Maka medan magnetnya ke masuk, I2-nya ke atas, gaya magnetnya ke kiri. Ya, sama. Nah, berapa nilainya? Nah, nilainya perhatikan Orion. F sama dengan BIL sin theta. Nah, karena di sini tegak lurus, maka sin theta bernilai 1. Maka nilainya BIL sin 90 sama dengan BIL. Nah, BIL dibagi per L atau dibagi L. Itu namanya gaya persatuan panjang. Maka hasilnya F sama dengan B kali I. Ya, F sama dengan B kali I. Nah, sekarang pada pengantar 1, B-nya adalah B1. Atau apa B2 pengantar 1. Nah, sekarang perhatikan. F sama dengan B kali I. Maka F sama dengan B2I1. Nah, ini ganti notasinya. B2 karena medan magnet dari I2. Nah, I1 harus mengalir pengantar 1. Nah, ingat, panjang lurus 2KI per A. Nah, karena di sini ada I2, berarti 2KI 2 per A. Nah, nanti rumusnya 2KI 1 I2 per A. Ya. Nah, sekarang nih penghantar 2, maka medan magnetnya dari 1. Itu tulis begini. FBI 1 I2. Ya. Nah, ini 2 kali 1 per A kalikan I2. Hasilnya sama, itu juga. Jadi, kedua kawat tarik-menarik atau tolak-menolak dengan gaya 2 kali 1 I2 per A. Nah, kalau arusnya searah seperti ini, maka I1 ditarik oleh I2. I2 juga ditarik oleh I1. Atau pengantar 1 ditarik oleh pengantar 2 atau sebaliknya. Pengantar 2 ditarik oleh pengantar 1. Atau artinya tarik menarik. Arus searah tarik menarik. Bagaimana kalau arus berlawanan arah? Perhatikan berikutnya. Berlawanan arah, dibalikan. Nah, tuh. Cepatkan saja ya. Tetap ini B1. Nah, sekarang B2 gimana? Muternya dibalikan. Tuh, ya. Balik lagi. Ya. Jadi putar telunjuk kita ke arah ke apa? Tunjukkan telunjuk ke arah lantai. Kemudian putar ke arah kanan. Nanti hasilnya gini. Nah, itu arah arus arah induksi. Nah, sekarang berapa medan magnetnya? Nanti dihitung. Kemana arahnya? Nih, ini B2. Nah, perhatikan ilustrasi yang berikutnya. Ini dibawa ke arah kanan. Nah, I1, B2. Berarti gaya magnetnya ke kiri. Nah, yang ini ya, I2 ke bawah, B1 ke Z negatif. Maka nanti I2 cross B1 ke kanan. Nah, berarti kalau searah tarik-menarik, kalau berlawanan arah tolak-menolak. Awas itu ya, perhatikan. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Gaya antara kedua pengantar sama 2 kali 1 I2 per A. Baik arus arah maupun arus berlawanan arah. Oke. Nah, lanjut ke soal 3. Nah, di sini ada dua buah penghantar 3 ampere dan 4 ampere selisihnya terpisah sejauh 20 cm. Itu gaya magnet persatuan panjang yang bekerja pada kedua pengantar jika arus pada kedua searah dan berlawanan arah. Ya. Jawab. Arus arah 2 kali 1 I2 per A.
2 kali 10 4 minus 7 kali 3 kali 4 dibagi 0,2. Hasilnya 12 kali 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Karena apa? Per meter. Karena per satuan panjang. Nah, ini tarik menarik. Ingat tadi. Kalau searah tarik menarik, kalau berlawanan arah tolak menolak. Oke, seperti itu ya jawabannya. Nah, ini juga sama nilainya. Saya percepat aja. Hanya nanti ada keterangan. Tolak menolak. Kenapa? Karena berlawanan arah. Seperti penjelasan slide sebelumnya. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya. Soal yang keempat, ya ini ada 4 penghantar. Ingat, searah, tarik menarik, berlawanan arah, tolak menolak. Ya. Tolak menolak. Oke, belepotan nih. Jawab. Nah, sebelum menghitung, gambar dulu vektornya. A dengan B, tolak menolak. Menurut A ke kiri, menurut B ke kanan. Berarti kita ambil yang pengantar B-nya. Kenapa? Karena pertanyaan kan di B. Nah, kecuali pertanyaan di A, maka B dihilangkan. Nah, FAB ke kanan. Yap. Nah, terus sekarang B dengan C. B dengan C tarik menarik. Kenapa? Karena searah. Ya. Nah, sekarang B dengan D. Ingat, berlawanan arah. Berarti gayanya ke kiri. Nah, FBD atau FEDB sama. Ya. Udah jelas berarti. Gaya di B adalah FBC ditambah FAB dikurangi FBD atau FDB. Oke, lanjut ke perhitungan. Gaya antara pengantar A dan B. Nah, tinggal masukkan 2 kali A dikalikan IB per A. 2 kali 4 minus 7 kali 2 kali 3 bagi 0,1. Hasilnya 12 kali 10 pangkat 6 minus 6 Newton meter. Ya. Oke. Lagi. Antara B dan C. FBC atau FCB. 2 kali CIB per A. Nah, ini saya percepat aja ya. 2 kali 4 minus 7 kali 4 kali 3 dibagi 0,1. 24 kali 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Ya. Berikutnya, gaya antara B dan C. 2 kali 2 kali D, IB itu ya. Ini pembeliut nih per A. Masukkan nilainya 2 kali 4 min 7 kalikan 4 kali 1 per 0,1 ya. Nah, hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Nah, sekarang berapa gaya magnet di B? Nah, ya. FBA ditambah FBC dikurangi FBD. Tuh ya. 28 kali 10 pangkat minus 6 Newton per meter. Nah, begini. Kalau B dibiarkan bergerak, maka B akan bergerak ke arah kanan. Kenapa? Karena resultan gayanya ke arah kanan. Nah, tapi kalau A, B, C, D dibuat statis, ya, maka B akan melengkung ke arah kanan lengkungannya. Gitu ya jawabannya ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 5. Nah, ini gaya yang bekerja pada muatan listrik. Tadi disebutkan, gaya magnet adalah gaya yang bekerja pada pengantar berarus listrik ketika berada dalam medan magnet. Yang kedua, gaya magnet adalah gaya yang bekerja pada muatan listrik. Nah, bayangkan muatan ini bergerak melewati atau menembus medan magnet sebesar B. Ya. Nah, untuk berpartikel bermuatan listrik, maka berlaku FBI sin theta. Ya. Nah, nanti B-nya yang mana? B-nya yang ini. Ya. Nah, FB, nah I-nya ganti dengan Q per T. Ingat di rangkaian arus DC ya. Kemudian L-nya ganti Pi kali T. Kenapa Pi kali T? Karena biasanya gini, arus mengalir pada penghantar itu tidak GLBB tapi GLB. Nah, BQ Pi sin theta. Ini khusus untuk muatan listrik ya. Baik positif maupun negatif yang melewati sebuah atau daerah medan magnet atau daerah induksi magnet. Oke, lanjut. Nah, jika sudut antara Pi dan B 90 derajat, maka berlaku
BQP. Ini 90 berarti 1 kan? Ya. Maka ini boleh diganti. F itu MP kuadrat per R. Ya. Jadi ini dengan ini sama. Nah, BQP sama dengan MP kuadrat per R. Nanti dapat R-nya sama dengan MP per BQ. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk mempercepat elektron. Namanya siklotron. Ya. Kita tidak punya. Yang punya itu dari negara-negara besar. Amerika, China sama punya. Rusia juga punya siklotron. Oke. Nah, sekarang bagaimana lintasannya? Lintasannya akan berupa lingkaran. Gitu. Nah, itu berarti ketika muatan listrik melewati medan magnet secara tegak lurus. Oke, lanjut. Keterangan R-nya jari-jari lingkaran, M massa partikel, kemudian P kecepatan partikel, B-nya medan magnet. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal 5. Nah, di sini ada sebuah partikel bermuatan 5 mikrocoulomb nih, bergerak ke dalam medan magnet 2 kali 10⁻³ Tesla dengan kecepatan 3 kali 10⁻⁵ meter per sekund. Tentukan gaya yang bekerja pada partikel jika sudut yang diambil antara lintasan partikel dan medan magnet sudah 53 derajat. Oke. Nah, ini sekarang jawabnya. F sama dengan BQP sin theta. Ini enteng ya, 2 kali 10 pangkat min 3 kalikan 5 kali 10 pangkat minus 6 ya, karena mikro ya. Terus kalikan 3 kali 10 pangkat 5 sin 53. Hasilnya 2 kali 10 minus 3 kali 5 kali 10 minus 6 kali 3 kali 10 5 bagi 4 per 5 atau kali 4 per 5. Hasilnya 24 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Ya, oke, gitu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, partikel bermuatan 4 coulomb bergerak sejajar dengan penghantar lurus berarti listrik 5 ampere, kecepatannya 8, jarak lintasan muatan pada jarak 20 cm dari penghantar, hitung besar gaya magnet yang bekerja pada muatan tersebut. Nah, sekarang ini udah dahulu ini. Jawab medan magnet dari penghantar. Hitung dulu medan magnet dari penghantar. Gunakan ini. 2 kali per. Kenapa? Karena disebut penghantar lurus. Oke. 2 kali 10 minus 7 kali 5 per 0,2. Hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Nah, masukkan ke sini. M sama dengan BQP. Ya. B-nya ini. Q-nya 4. P-nya 8. Ya. Hasilnya 16 kali 10 pangkat minus 5 Newton. Oke, nah sekarang untuk menentukan arah gaya magnet, kalian dapat menggunakan V cross B. Kalau di depan, tadi I cross B. Ya. Oke. Itu pembahasannya. Next video, induksi elektromagnetik, yaitu bab baru. Ya, setelah medan magnet atau induksi magnet. Ingat, induksi magnet digunakan di industri ya. Untuk apa? Untuk menyimpan data-data. Ya. Solenoida digunakan untuk rangkaian RLC, kemudian gaya magnetik contohnya untuk mic, ya, mikrofon juga sama itu gaya magnetik digunakan. Nah, oke. Begitu penjelasannya. Mohon maaf banyak kesalahan ya dalam hal penyampaian, terutama pembicaraan saya tidak bagus ya dibanding dengan YouTuber lainnya. Mohon maaf sekali lagi. Seandainya nih video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan Anda. Baik itu kalian meninggalkan soal, kemudian kita akan bahas bersama-sama. Ya, kalau Anda menyukai soal video ini, maka like dan komen, subscribe, share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Udah, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat beraktivitas dan terima kasih atas perhatiannya.